yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi peneguhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Di minggu yang kedua, di mana kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan, bahkan kebenaran yang akan hamba sampaikan pada pagi hari ini menjadi satu peneguhan, menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu dasar yang kuat bagi kehidupan kekristenan kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu sehingga kebenaran yang disampaikan pasti menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dikatakan pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kebenaran pada pagi hari ini sangat-sangat kita banggakan, saudaraku. Mengapa saya katakan kita patut bangga terhadap kebenaran yang akan kita dengar? Di sini kita melihat satu perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam pengertian yang lain, yaitu perumpamaan itu sama dengan analogi atau sama dengan kiasan. Sekali lagi, perumpamaan sama dengan analogi, sama juga dengan kiasan. Nah, kita belajar dari perumpamaan ini sebagaimana apa yang telah kita sama-sama bacakan. Kita melihat 3 hal yang sangat mendasar di dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Yang kedua, Bapa adalah penguasa atau pemilik kebun anggur. Dan yang ketiga, kita adalah ranting-ranting, atau lebih jelas lagi kita ada murid Tuhan sebagai ranting-ranting. Kita sudah dapat memahami kalau Yesus sebagai pokok anggur,
dan Bapa adalah pengusaha atau pemilik kebun anggur itu sendiri, dan kita adalah ranting-ranting. Mari kita meresponi akan apa fungsinya kita sebagai ranting, apa fungsinya kita sebagai orang Kristen. Karena tadi saya sudah sampaikan buat kita bahwa perumpamaan itu sama dengan analogi atau hampir sama dengan kiasan. Jadi kita dengan Yesus dengan Bapa itu satu. Sehingga mari pada pagi hari ini, di mana saja kita berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah memasuki bulan Agustus dan kita sebentar lagi merayakan kemerdekaan yang ke-76. Mari kita syukuri bahwa semuanya yang kita akan alami di hari kemerdekaan ini menjadi satu kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Karena kita ini ranting, kita ini adalah murid. Supaya ranting itu harus menghasilkan buah, supaya murid itu menjadi pelaku akan kebenaran firman. Kita melihat dari dasar yang pertama atau dari ayat yang pertama. Di situ menjelaskan bagi kita Bapak Ibu bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita melihat Yesus pokok anggur yang benar, maka pasti yang benar ini akan memberikan teladan bagi kita. Yang benar ini pasti menjadi contoh bagi kita. Yang benar ini pasti memberikan dampak yang luar biasa. Kita perlu renungkan Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kebenaran daripada kata yang benar menurut istilah asing, kita bisa jabarkan di situ ada kata yang tepat. Kita lihat di situ ada kata yang baik. Bahkan ada kata di situ yang sungguh bisa dipercayai. Arti daripada bahasa asing daripada kebenaran atau kata benar. Nah, kita mau melihat akan kebenaran. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita melihat dari bahasa Yunani artinya aletheia, benar-benar kebenaran. Yang kebenaran itu tidak bisa diganggu gugat. Kebenaran itu tidak bisa diuji cobakan. Kebenaran yang dituliskan di dalam Alkitab itu selalu ya dan amin. Kalau kebenaran yang sudah tertulis itu benar, maka saya yakin kita akan mencontohi, kita akan meneladani, bahkan kita akan melakukan sesuai dengan apa yang Yesus rindukan di dalam hidup kita. Bahkan apa yang Yesus rindukan di dalam kehidupan para murid-muridnya. Perumpamaan yang baik inilah yang kita harus kerjakan. Karena dia adalah pokok anggur. Bapak Ibu, kalau kita melihat tanaman, pasti waktu tanaman itu dia berbuah lebat, kita pasti senang. Kalau tanaman itu dia berbuah
lebat pasti kita gembira. Apalagi seorang petani yang menggarap kebun itu. Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan kita juga kita harus berbuah. Di dalam kehidupan kekristenan kita, kita harus menjadi contoh dan teladan. Apakah sampai detik ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah menjadi contoh dan teladan bagi orang lain? Pertanyaan yang harus masing-masing kita jawab di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Entah engkau di jalan pada pagi hari ini, entah engkau ada di rumah pada pagi hari ini, entah engkau lagi bekerja secara profesi, saya tidak tahu. Tetapi Alkitab menekankan bagi kita, Alkitab mengajarkan bagi kita supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Ranting-ranting yang menghasilkan buah yang lebat. Tadi saya sudah kasih contoh. Kan petani yang baik, yang suka melakukan fungsinya sebagai seorang petani. Artinya dia harus menggarap kebun itu dengan bagus sehingga pohon yang akan dihasilkan atau tanaman yang dihasilkan akan pasti berbuah lebat. Mari di pagi hari ini Bapak Ibu, kita bersihkan hati kita masing-masing. Kita bersihkan pikiran kita masing-masing. Dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Kita lihat satu kebenaran di dalam Alkitab. Yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Saya bacakan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Ini yang kita harus renungkan. Mengapa saya harus mengajar kita membaca Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17? Dikatakan demikian, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Artinya saudara dan saya yang mau berbuah lebat ini, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita tidak bisa tinggal hanya seperti orang dunia. Kita tidak bisa tinggal seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak tinggal seperti orang yang sama sekali hidupnya tidak mau menuruti kehendak firman. Kita pasti semua ingin berbuah. Kita semua pasti ingin menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Kita harus dibersihkan. Kita harus dikuduskan. Mengapa saya mengajar kita untuk membaca daripada Yohanes 17 ayat 17? Karena kehidupan kita yang Paulus nasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, dikatakan demikian Bapak Ibu. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Harus matikan, harus kuburkan, harus singkirkan yang namanya duniawi. Kita harus bersihkan. Salah satu yang kita akan dengar lewat firman Tuhan atau yang kita bacakan yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu. Kita adalah manusia-manusia yang sudah diubahkan. Kita adalah umat Tuhan yang sudah diubahkan. Supaya kita bisa menjadi teladan. Supaya kita bisa menjadi panutan. Supaya kita bisa menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Itu sebabnya kita bersihkan hidup kita.
Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa hari-hari ini, bahwa di satu sisi keadaan ekonomi kita semakin membaik. 7,2% itu kita harus bangga kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang ikut campur tangan di dalam keberadaan situasi keadaan yang sangat prihatin. Yang dari satu sisi lagi kita diperhadapkan dengan COVID-19. Ini tantangan besar bagi setiap kita. Maukah kita dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, atau kita dibersihkan oleh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini? Tinggalkan yang duniawi. Artinya kita harus berjalan di dalam jalan yang benar. Kita harus berjalan di dalam maunya Tuhan, bukan maunya kita sebagai manusia yang terbatas di dalam segala kelemahan dan kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang benar. Nah, kita harus dikuduskan, kita harus disucikan, kita harus dimurnikan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kalau kita kudus, kalau kita bersih, kalau kita suci, maka kebenaran itu akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang sangat-sangat disayangi oleh Tuhan. Orang Kristen yang menjadi kebanggaan Tuhan, sebagaimana itu diumpamakan sebagai pokok anggur yang benar kepada murid-murid, supaya murid-murid mengerti, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memang harus benar. Kita harus dibersihkan dari segala dosa kekafiran. Dosa kekafiran artinya jangan sampai kita tahu kebenaran, tapi kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Kita tahu akan apa yang diajarkan Tuhan, tetapi sulit untuk kita melakukan dengan ketulusan hati kita. Jangan kita menurut dunia. Jangan kita mau supaya dunia itu lebih menguasai kehidupan kita. Berhenti kita untuk melakukan dosa yang akhirnya melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berhenti. Kita berbalik dari jalan yang salah. Kita berbalik dari kehidupan yang tidak benar. Supaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Khususnya pandemi ini akan segera berakhir. Ini yang kita harus pikirkan dan ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Itu sebabnya dalam ayat yang kedua dan yang ketiga dari Yohanes 15 saya bacakan di sini, Bapak Ibu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan. Sekali lagi, dipotong, dibersihkan. Saya punya pengalaman terhadap bagaimana supaya pohon itu bisa berbuat banyak. Karena bersyukur saya punya sedikit tanaman umur panjang, yaitu cengkeh atau pohon duren. Kalau kita mau melihat dia berbuah lebat, kita harus bersihkan. Ranting yang kering kita harus bersihkan. Pohon yang penuh dengan segala penghalang. Ya, kita tahu banyak pohon yang di dalamnya kita bisa memahami bahwa ada benalu yang bisa
hingga pada pohon atau batang pohon itu. Nah, kita harus bersihkan itu benalu. Kita harus rawat itu. Sehingga pada waktu nanti musim, entah itu musim duren, entah itu musim cengkeh, dia akan berbuah lebat. Dia akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Nah, Tuhan pun juga mau supaya kita ini menjadi ranting yang berbuah lebat. Saya tidak tahu Bapak Ibu sampai detik ini atau sampai saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, ada kita menguatkan saudara kita yang seiman, yang mungkin ada di dalam pergumulan. Apakah di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan segala jeritan, kita punya berkat yang lebih secara jasmani, kita menolong tetangga kita atau menolong saudara seiman kita. Ini waktunya supaya kita berbuah, membagi kasih, bisa dengan secara penginjilan, bisa dengan secara menyampaikan kesaksian, bisa, itu sangat baik. Dan juga kalau kita punya berkat secara jasmani dan kita bisa memberi kepada orang lain juga, atau menolong siapa saja saudara seiman kita atau saudara kita yang paling terdekat, itu menjadi suatu kesaksian hidup, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa salah satu kebenaran yang diajarkan Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kebenaran firman. Kalau kebenaran firman sudah mengajar kita untuk mengasihi sesama manusia, termasuk diri kita sendiri, mari kita lakukan. Ini satu fakta nyata. Karena Yesus sendiri sangat mengasihi Bapaknya di surga, sehingga dia rela berkorban untuk kita. Supaya dia mau, supaya ranting-ranting, baik sebagai murid, baik sebagai umat pilihan, kita harus berbuah. Dan ini waktunya, saatnya kita harus berbuah. Bukan lagi kita tidak peduli dengan keadaan yang kita sementara hadapi. Jangan, Bapak Ibu Saudara, saya katakan, jangan sampai kita tidak peduli dengan situasi keadaan yang saat ini kita rasakan. Ya, kita berdoa banyak untuk Jawa Barat, karena angka yang terpapar COVID-19 ini sangat tinggi. Sekali lagi, meningkat. Sehingga mari kita peduli. Entah kita berdoa, entah kita menolong secara jasmani. Mungkin harta kita, uang kita persembahkan. Khususnya buat mereka yang mengalami isolasi mandiri di rumah mereka, kita perlu tolong. Kita menunjukkan belas kasihan kita kepada orang yang membutuhkan. Karena kita harus berbuah, kita harus menghasilkan buah. Dan Alkitab sendiri sudah mengatakan bahwa berbuahnya harus lebat, berbuahnya harus banyak, tidak sedikit, Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa di tengah-tengah musim yang sangat memprihatinkan kehidupan bangsa kita, saudara dan saya adalah pemberi, penolong, penguatan bagi orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman. Mari kita lakukan kebenaran itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Karena di dalam ayat yang kedua daripada ayat yang ketiga dari Yohanes pasal yang ke-15 ini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu sudah bersih. Artinya kita sudah menjadi petobat yang baru. Kita sudah menjadi Kristen yang sudah mengalami pembaharuan. Jadi kita harus berbuah banyak. Kita harus berbuah lebih karena firman. Bersyukur bahwa kebenaran firman saat ini, detik ini, menit ini juga di seluruh belahan dunia bisa mendengarkan firman. Nah, kesempatan yang ada ini, meskipun kita tidak bisa pergi ke satu tempat, membutuhkan biaya, membutuhkan transportasi, membutuhkan segala akomodasi. Tapi sekarang ini hanya dengan kebenaran di rumah atau kebenaran yang disampaikan di gereja, dia bisa sampai ke ujung bumi. Mari kita jadi berkat. Mari kita jadi panutan. Mari kita menjadi teladan. Saya ajak kita untuk membaca kebenaran di dalam Kolose pasal yang ke-10. Tadi kita sudah bacakan ayat yang ke-5, matikan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu secara duniawi. Mari kita baca Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Sekali lagi saya bacakan. Dikatakan demikian, Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru. Pertobatan datang kepada Yesus. Pertobatan memiliki keselamatan yang pasti. Dikatakan demikian di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu ada di dalam kebenaran firman. Yesus sendiri pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskan diri kita sesuai dengan kebenaran firman. Lalu di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 ini firman. Sekali lagi, firman yang menjadi pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut gambarnya Tuhan, menurut polanya Tuhan. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya engkau dapat berbuah, Bapak Ibu Saudara, di mana saja kau pun berada. Tidak memandang status. Pendidikan Bapak Ibu Saudara tidak memandang status. Murid-murid di zaman Yesus pun juga semuanya berasal dari nelayan, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Tetapi pada saat Tuhan pakai mereka, pada saat Tuhan mengutus mereka, bagaimana kita melihat Paulus Tuhan pakai, bagaimana kita melihat Petrus Tuhan pakai, bahkan murid-murid yang lain Tuhan pakai dengan luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, sekali lagi sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita harus bersihkan dosa kita. Kita harus bersihkan segala kelemahan kita, supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat. Sekali lagi, ranting-ranting yang berbuah lebat, bukan untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena Dia sudah menanggung segala kelemahan kita. Dia sudah menanggung segala dosa kita. Dia sudah menghapuskan segala pelanggaran kita di tiang kayu salib. Dan Dia mau supaya kita berbalik dari jalan yang salah. Maka kita harus menjadi
ranting-ranting yang berbuah. Kebenaran yang saya sudah sampaikan pada pagi hari ini terbatas Bapak Ibu. Tapi mari kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kita merendahkan diri. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, saudaraku. Angkat roti tinggi-tinggi dan angkat cawan tinggi-tinggi. Artinya saya mau supaya hati kita, tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Dia. Karena Dia sudah menjadi teladan. Sehingga dengan perjamuan pada pagi hari ini menjadi peringatan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang benar, menjadi orang Kristen yang benar, yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kebenaran firman-Mu, kami akan menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat. Dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu, kita persiapkan untuk kita akan sama-sama nikmati tubuh dan darah Kristus. Yesus mengambil roti dan Ia mengucap syukur. Firman Allah berkata, inilah tubuh yang dipecah-pecahkan. Setiap kali memakannya menjadi peringatan akan Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tawan penderitaan yang Dia sudah tanggung di tiang kayu salib, supaya kita dimerdekakan, supaya kita diperdamaikan dengan dunia, supaya kita diperdamaikan dengan diri sendiri. Yesus mengambil cawan dan Ia mengucap syukur. Firman Allah berkata bahwa inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Setiap kali minumnya menjadi peringatan akan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Kalau engkau merasa sakit, engkau merasa sedih dengan hidupmu, engkau merasa khawatir dengan hidupmu, engkau merasa bimbang, kecemasan dengan rumah tangga, imani penderitaan Yesus di tiang kayu salib. Dia sudah gantikan bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang merdeka di dalam Yesus, orang yang ditolong di dalam Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan Roh Kudus akan pulang dan tinggal menyertai kami, keluar masuk kami, menolong pemerintah dari segala keprihatinan COVID-19 ini. Dan biarlah dokter, para nakes,
diberikan sukacita ilahi, sehingga mereka di dalam menangani semuanya merasakan damai sejahtera Allah. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.